Halo semuanya, balik lagi bersama gue Ibai di channel YouTube gue. Dan di video ini gue bakal ngebahas soal kemandirian. Kalian ngerasa nggak kita adalah seseorang yang dituntut untuk dewasa, yang mana waktu kita dewasa tuh kita nggak bisa menunda-nunda. Tiba-tiba kita dewasa dan mau nggak mau ya kita harus hidup mandiri. Makanya itu yang menjadi keresahan gue untuk membahas video ini, mungkin untuk refleksi diri gue juga. Karena sebagai mahasiswa gue ngerasa pas gue kuliah, awalnya memang semuanya kelihatan seru. Dan gue tuh sebelumnya nggak ngekos, gue pulang pergi dari Cibuaya lumayan jauh ke sini ke kota Karawang ya. Fun-fun aja gitu ketika kita dari kecil mengimpikan kita dewasa, kita melakukan hal-hal yang ketika kecil tidak bisa kita lakukan, tapi pada akhirnya banyak banget sesuatu yang kita nggak tahu yang menjadi realitas kita pada saat ini. Dan andai aja kita masih kecil dan pada akhirnya kita hanya bisa bilang kalau misalnya aduh pengen jadi kecil lagi, gimana ya kalau uh, gue bisa mengembalikan waktu dan gue bisa menjadi kecil lagi. Dan pada akhirnya semua itu bakal menjadi siklus yang terus berulang. Ketika kita kecil kita pengen dewasa, ketika kita dewasa pengen cepet kerja, cepet punya anak, cepet nikah, kebalik cepet nikah, cepet punya anak. Tapi pada akhirnya ya itu nggak akan pernah selesai. Dan kemandirian itu emang gak gampang banget. Dan untuk gue sendiri dari kecil gue suka apa-apa tuh pasti ibu gue, nyuci baju ibu gue, cuci piring ibu gue, terus nyiapin bekal ibu gue. Dan sekarang ketika posisi gue udah ngekos, ya otomatis gue dituntut untuk melakukan hal-hal tersebut. Sebenarnya mungkin bagi sebagian orang hal-hal seperti itu tuh nggak berat, atau mungkin hidup sendiri tanpa orang tua itu yang paling susah untuk gue hadapi sebenarnya. Karena gue ketergantungan banget sama orang tua gue dan gue dituntut untuk bisa mandiri. Yang gue sadar adalah dulu gue berpikir bahwa hidup mandiri itu cuma hidup sendiri aja, tapi ternyata di balik itu ada sesuatu yang kompleks tentang tanggung jawab, tentang gimana lu masih harus tetap menjadi pribadi lu yang sebelumnya tanpa berubah. Contohnya, memang ketika gue ngekos sekarang gue lebih bebas, tapi pada akhirnya itu merupakan tanggung jawab yang harus kita jaga. Gue ada teori dari ilmuwan Steinberg, kemandirian sama dengan kemampuan mengambil keputusan sendiri dan tanggung jawab atas hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita dipaksa untuk hidup mandiri? Ya tentu aja kita harus belajar cara bertanggung jawab. Mungkin yang tadinya gue nggak bisa nyuci baju, ini hal kecil aja yang gue kasih contoh supaya lebih simpel aja buat dimengerti. Gue cuci baju sendiri, misalnya setiap minggu tangan gue harus sakit, terus cuci kasur di kosan, itu berat banget. Dan gue ngerasa wah ibu gue hebat juga ya bisa ngelakuin itu semua setiap hari. Yang mungkin bedanya dia nggak sekolah karena dia ngurusin anak-anaknya aja kan. Ya coba aja dia sambil kuliah misalnya terus sambil ngelakuin itu pasti nggak akan kuat juga. Cuman itulah hebatnya seorang orang tua tuh. Kalau kita lepas dari tanggung jawab itu, ya udah hidup kita nggak akan ada arahnya. Yang mana kita bakal ngikutin alur hidup aja, nggak jaga pergaulan dan lain-lain. Ya tiba-tiba ke bawah aja. Masa kuliah ini gue ngerasa adalah tahap belajar mandiri secara emosional, ekonomi ataupun moral. Karena contohnya misalnya secara emosional, gue sebagai seseorang yang sedang belajar mandiri itu bener-bener emosi gue secara ketika gue marah, ketika gue sedih itu beda banget. Contoh ketika gue di rumah mungkin gue marahnya karena ibu gue banguninnya telat, seperti itu salah gue sih. Atau gue pengen berangkat sekolah cuman bajunya belum dicuci. Itu kan sebenarnya hal-hal kecil yang ngebikin kita tuh kangen gitu sama itu. Dan ketika gue mandiri, yaitu emosional gue bakal lebih ditingkatkan lah bisa dibilang. Juga ada ilmuwan yang bilang, namanya Erik Erikson, di tahap early adulthood atau di tahap early kita mau beranjak dewasa,
manusia tuh belajar membangun identitas. Dan kemandirian ini juga bisa ngebantu menurut gue untuk membangun identitas diri kita. Kayak misalnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan adalah mungkin ngerjain tugas, sesimpel ngerjain tugas. Itu adalah salah satu contoh konkret mandiri yang paling simple menurut gue. Sebenarnya ini adalah kewajiban kan untuk kita sebagai seseorang yang sedang menempuh pendidikan itu untuk mengerjakan tugas. Tapi berdasarkan apa yang gue alami, banyak banget teman gue tuh yang memang untuk mengerjakan tugas tuh agak malas, dan pada akhirnya ketika deadline-nya udah mepet banget baru dia ngerjain tugas. Dan itu merupakan tanggung jawab yang sudah gue ngerasa ketika membangun identitas itu contohnya sebagai mandiri. Tapi gitu pokoknya gitulah. Soal kemandirian ngerjain tugas dan itu adalah tanggung jawab kita, pasti kita sudah mengatur jadwal tersebut. Contoh hari Senin nih gue mau ngerjain tugas, soalnya deadline-nya 3 hari lagi. Dan itu merupakan kemandirian, kesadaran diri yang memang harus kita bangun sih. Dan mungkin agak susah dilakukan untuk orang-orang yang kerjaannya mungkin gitu-gitu aja, yang setiap hari mungkin ngapain kerjaan tugas, mending satu match dulu dah. Jadi kadang-kadang gue sebagai mahasiswa pun gue ngerasa bingung gitu, capek dan belum stabil, karena gue ngerasa memang susah mandiri itu. Tapi dari proses itu yang ngebikin kita jadi diri yang lebih baik, karena ya kita dituntut bro. Jadi dan tantangan gue sendiri buat mencoba untuk menjadi mandiri ini tuh kadang-kadang ngatur uang jajan, yang mana mungkin gue dikasih orang tua gue misalnya anggaplah 100.000 dalam 3 hari. Dan itu tuh gue ya adalah orang yang lumayan boros, dan gue tuh paling suka gitu ketika gue ngebeliin suatu temen gue, atau misalnya kita lagi nongkrong terus kita jajan. Itu tuh gue kayak ngerasa ya udahlah, nanti juga ada lagi, yang penting gue bareng-bareng sama teman gue, menghargai waktu mereka. Dan tiba-tiba uang udah habis aja. Dan ada juga sih yang lumayan menjadi tantangan gue, itu ngatur waktu. Kayak misalnya waktu untuk ngerjain tugas, waktu untuk belajar, waktu untuk main, itu kadang-kadang suka nggak balance. Mungkin ada masanya gue terlalu sering main, ada masanya gue terlalu belajar tuh sampai malam banget, sampai mungkin nggak tidur, pas paginya gue nggak masuk kuliah. Jadi intinya gue jadi bisa lebih belajar percaya diri, punya arah hidup, karena dengan gue mandiri gue nggak bergantung sama orang lain. Dan gue ngerasa kalau mandiri itu ngebikin kita jadi punya waktu untuk diri kita sendiri, bukan secara egois, cuman gue ngerasa gue bisa lebih explore diri gue sendiri dengan gue sendiri. Dan ada quotes nih dari Susan B. Anthony, dia bilang kalau independence is happiness, yang mana ya memang kemandirian itu secara kesusahan atau dari tantangan itu memang susah, cuman kemandirian pun bisa ngebikin kita, kayak contohnya tadi, mengeksplor diri kita sendiri, yang mana itu mungkin dengan sebelumnya kita belum mandiri nih, misalnya kita nggak bisa ngeksplor diri kita karena mungkin banyak hal yang ngebikin kita nggak bisa. Contohnya misalnya kalau ada orang tua tuh pasti dikit-dikit larang, dikit-dikit, padahal sebenarnya itu sesuatu yang positif. Kayak misalnya mau main mau pergi ke tempat gitu, mau ngeksplor tempat, cuman nggak boleh, kayak udah malam. Sebenarnya orang tua pun itu khawatir, cuman kita sebagai anak tuh kayak pengen berontak terus gitu. Dan makanya dengan kita mandiri sendiri, itu yang bikin kita bahagia. Berusaha untuk bikin video lebih sering lagi supaya jadi refleksi gitu buat diri gue sendiri. Karena jujur aja gue tuh ngebikin video sebenarnya buat diri gue sendiri, buat gue tonton. Dan kadang ada kalanya dimana gue nontonin video gue untuk ngelihat diri gue kayak gimana, terus perkembangannya apa, dan gimana cara gue ngomong itu apakah udah bagus. Karena pada awalnya tujuan awal gue bikin channel YouTube ini kan supaya gue ngomongnya lancar.
Itu aja sih, bye bye.